Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 243. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Buminya juga ikut tertawa. Bahkan orang yang terluka oleh budak hitam sebelumnya juga ikut tertawa. Dihadapkan dengan hinaan seperti itu, Qin-Chen menampilkan pedang karat dan langsung menebas ke arah murid sekte setan bumi yang terluka sebelumnya. Cahaya pedang Qin-Chen menghantam pria itu dan seret, jejak darah muncul. Seketika pria itu mati. Saya tadi memang tidak membunuhnya, tapi saya membunuhnya sekarang, kata Qin-Chen dengan dingin. Semua orang yang melihat adegan ini nampak terkejut. Mereka sama sekali tidak menyangka Qin-Chen akan melakukan hal ini. Tawa Jausun dan yang lainnya seketika berubah menjadi kepahitan melihat rekannya sudah menjadi mayat. "Bocah, kamu sangat berani. Nampaknya kamu mencari kematian," ucap Jausun yang nampak sangat marah dan langsung menampilkan senjata andalannya. Sebuah roda sihir hitam muncul di tangannya. Itu langsung memutar meluncur dengan cepat ke arah Qin-Chen. "Kamulah yang mencari kematian," ucap budak hitam sambil memasang badan di depan Qin-Chen bersiap. Tombak es di tangannya langsung memblokir roda sihir hitam. Dan boom, keduanya bertabrakan. Suara gesekan terdengar. "Kalian semua bunuh bocah itu. Tidak peduli dari mana asal usulnya, orang yang berani mencari masalah dengan sekte setan bumi kita harus mati," ucap Jausun memberi perintah. Semua murid dan beberapa master sekte setan bumi menyerang Qin-Chen dengan seringai di matanya. Budak hitam mengeluarkan spanduk setan langit. Energi hitam spanduk setan langit menyelimuti Jausun. "Benda apa ini? Sangat kuat," ucap Jausun yang nampak pucat. Di bawah desakan spanduk setan langit, Jausun merasakan ancaman. Bahkan roda sihir hitam miliknya tak mampu memblokir. Jausun bergerak menghindar dari jangkauan spanduk setan langit. Di saat itu, Jausun berpikir untuk melumpuhkan Qin-Chen terlebih dahulu. Menurut perkiraannya, selama dia melumpuhkan Qin-Chen, tidak peduli seberapa kuat pria berjubah hitam itu, selama dia menyandra Qin-Chen, pria berjubah hitam itu akan patuh, pikir Jausun. Namun, di saat dia berpikir, jeritan-jeritan kesakitan terdengar. Jausun hanya melihat sebuah cermin yang mengeluarkan energi putih. Cahaya putih yang tajam menembus kepala murid-muridnya. Satu persatu murid-murid sekte setan bumi terjatuh dan mati. Melihat semua orang sekte setan buminya menjadi mayat, Jausun nampak sangat marah. "Sebelumnya saya hanya membunuh satu orang murid. Sekarang saya telah membunuh semua orang sekte setan bumimu. Apa yang bisa kamu lakukan?" ucap Qin-Chen sambil menatap dingin ke arah Jausun. "Bocah, saya akan membunuhmu." Jausun meraung, tangannya membentuk segel. Sebuah rune muncul, lalu pecah. Dan setelah itu, nampak garis-garis hitam muncul di wajah Jausun. Roda sihir hitamnya juga menjadi lebih kuat dan dengan mudah memblokir spanduk setan langit. Kemudian Jausun, sosoknya nampak seperti iblis dan aura hitam menyebar dari tubuhnya. Dengan energi menakutkan roda sihir hitam, dia melesat ke arah Qin-Chen. Ini adalah teknik andalan sekte setan bumi. Kedua orang itu sepertinya akan berakhir, ucap seorang pria di kerumunan dinasti Dazhou. Teknik sihir iblis sekte setan bumi yang dapat berkali-kali lipat meningkatkan kekuatan Jausun dalam waktu yang singkat. Menghadapi serangan penuh Jausun, Qin-Chen merapalkan segel teknik Kaisar 9 bintang surgawi. Sebuah cahaya kekuatan sejati mengalir ke dalam cermin suci likan. Seketika, cahaya putih cermin suci likan menjadi lebih mengerikan dan langsung menabrak roda sihir hitam Jausun. Dan keduanya bertabrakan. Boom! Jausun terpental beberapa meter dan mengeluarkan seteguk darah segar. "Buruk, cermin itu sangat kuat. Jika terus begini, saya pasti mati," ucap Jausun yang nampak pucat.
Sesaat dirinya bergerak mundur dan berencana untuk pergi. Namun tiba-tiba spanduk setan langit membungkus Joseon. Joseon berusaha keluar. Namun karena luka yang cukup parah akibat bentrok dengan cermin suci likan sebelumnya, dia tidak mampu melawan lagi. Di bawah spanduk setan langit, jiwanya menjerit kesakitan dan akhirnya mati. Setelah melahap aura hitam dari Joseon, spanduk setan langit nampak menjadi lebih kuat. Tentu ini dikarenakan spanduk setan langit dan teknik Joseon sama-sama menggunakan energi magic. Cincin penyimpanan Joseon jatuh ke tangan budak hitam dan memberikannya kepada Qinchen. Pada saat ini, semua orang di sana melihat ke arah Qinchen dan budak hitam. Mereka benar-benar terkejut. Sekarang tidak ada lagi orang di sana yang berani meremehkan Qinchen dan budak hitam. Namun tiba-tiba, "Kamu berani membunuh orang-orang dari dinasti Dazhou saya," ucap pangeran ke-6 dari dinasti Dazhou. "Apakah saya harus meminta izin dahulu kepadamu?" ucap Qinchen mencibir. "Lancang, berani-beraninya kamu tidak sopan di depan pangeran ke-6. Sekarang berlututlah kepada pangeran ke-6 dinasti Zhou saya," ucap pengawal kuat pangeran ke-6 sambil mengeluarkan auranya. "Hanya pangeran ke-6 dari dinasti Dazhou, apa hebatnya? Di dunia ini ada banyak kekaisaran dan sekte yang tak terhitung jumlahnya. Hanya dinasti Dazhou tidak ada hebatnya," ucap Qinchen. "Kamu begitu sombong. Bukankah kamu sendiri hanya seorang praktisi yang berasal dari dinasti Dawei?" ucap seseorang di sisi pangeran ke-9 dinasti Dazhou. "Dinasti Dawei? Di mana itu? Saya telah pergi ke Gunung Huanmen, puncak Kaisar Lau, dan kuil Wuyu Tiansheng. Saya hanya lewat dan tidak sengaja melihat rawa maut hitam ini. Saya sedikit tertarik dan datang ke sini," ucap Qinchen di sana. Seketika semua orang yang mendengar ini terkejut. Sebelumnya mereka berpikir anak ini berasal dari dinasti Dawei. Adapun tempat-tempat yang Qinchen sebutkan sebelumnya, mereka sama sekali belum pernah mendengarnya. Namun ada beberapa orang di sana yang pernah mendengarnya dari buku sejarah. Orang-orang dari dinasti Dazhou yang tadinya ingin membuat masalah dengan Qinchen juga menjadi ragu karena asal-usul Qinchen yang misterius. "Sombong, jika benar kamu adalah seseorang yang berasal dari kekuatan besar di daratan, bagaimana mungkin kamu hanya memiliki satu pengawal di sisimu?" ucap Zhuo Puppet, orang yang sebelumnya sedang berusaha memecahkan formasi pusat reruntuhan. Yang mendengar kata-kata Qinchen, nampak dia tidak percaya. "Bukankah kamu sedang memecahkan formasi? Mengapa? Apakah kamu tidak sanggup memecahkannya?" ucap Qinchen yang nampak menghina. "Berani-beraninya kamu berkata seperti itu di depan Tuan Zhuo," ucap prajurit Zhuo Puppet yang nampak marah. "Tidak perlu ada orang kuat di sisi saya. Selama kamu ingin membunuh saya, Avatar Martial Dao akan bertindak untuk saya," ucap Qinchen di sana. "Avatar Martial Dao? Apa itu?" ucap Zhuo Puppet yang nampak tidak mengerti. Dan semua orang di sana juga tidak mengerti, bahkan budak hitam juga bingung. Namun budak hitam nampak pura-pura mengerti. Jadi menurut Mimin, nampaknya Qinchen ini menggunakan pengetahuan di kehidupan sebelumnya untuk membuat musuh-musuhnya tidak berani menyinggungnya. Oke, lanjut. Seorang wanita muda dan wanita tua yang sedari tadi memperhatikan Qinchen tiba-tiba terkejut. Wanita tua itu bernama Guiyue. Dia berkata, "Avatar Martial Dao adalah sejenis teknik wasiat bela diri yang mana di saat juniornya dalam kondisi terluka atau akan mati, Avatar Martial Dao ini akan aktif dan memasuki tubuh juniornya, mengeluarkan kekuatan dahsyat dan membunuh lawannya," ucap wanita tua Guiyue yang nampak terkejut karena orang yang dapat mengaktifkan Avatar Martial Dao setidaknya di ranah tingkat ke-8, Wu Jiang. Semua orang terkejut, bahkan di dinasti ini hanya ada orang dengan kultivasi tingkat ke-7. Wu Jiang tingkat ke-8 itu belum pernah ada di tanah 100 dinasti ini. Mereka tidak menyangka ada seorang Wu Jiang di belakang anak ini. Pikir semua orang di sana yang nampak terkejut sekaligus takut. Mendengar ada seorang di ranah tingkat ke-8 Wu Jiang di belakang Qinchen, Zhuo Puppet nampak menjadi tidak berani. Namun karena dia sudah terlanjur membuat masalah, dia lalu berkata, "Walaupun begitu, kamu telah mengacaukan saya dalam memecahkan formasi.
Sekarang gara-gara kamu, saya tidak bisa memecahkan formasi ini, ucap Juo Puppet yang nampak menyalahkan Qingchen. Kamu yang tidak mampu memecahkan formasi, mengapa kamu menyalahkan saya? Apakah kamu pikir kamu satu-satunya master formasi di sini? Ucap Qingchen di sana. Saya adalah satu-satunya master formasi tingkat 6 di sini. Kalau bukan saya, siapa lagi yang mampu memecahkan formasi ini? Apakah kamu mampu memecahkan formasi ini? Ucap Juo Puppet sambil memandang Qingchen. Ya, saya dapat memecahkan formasi itu. Namun apabila saya berhasil memecahkan formasi itu, apa taruhanmu? Ucap Qingchen di sana. Juo Puppet terkejut dan semua orang di sana juga nampak terkejut. Mungkinkah anak ini juga seorang master formasi? Ucap mereka di dalam hati. Jika kamu bisa memecahkan formasi ini, saya akan menjadikanmu guru. Ucap Juo Puppet di sana. Kamu saat ini kurang lebih berusia 60 tahun, namun kamu hanya master formasi tingkat 6. Kamu tidak sedikit pun layak menjadi muridku, ucap Qingchen mencibir. Lagi dan lagi, semuanya dibuat terkejut. Lalu, apa yang kamu inginkan? Ucap Juo Puppet. Bagaimana kalau kamu menjadi pelayanku? Ucap Qingchen. Juo Puppet menyetujui taruhan ini. Dalam pikirannya, tidak mungkin Qingchen mampu memecahkan formasi itu. Makanya dia berani bertaruh. Lalu, jika kamu gagal memecahkan formasi ini, apa yang kamu taruhkan? Jika saya gagal, kamu boleh melakukan apapun terhadap saya akan mematuhimu, ucap Qingchen. Baiklah, kita sepakat, ucap Juo Puppet dan memandang semua orang di sana. Lalu dia berkata lagi, kalian semua telah mendengar taruhan saya dengan bocah ini. Jika salah satu pihak mengingkari taruhan ini, saya harap kalian dapat mengambil tindakan. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.